Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan laporan yang telah kami susun mengenai PSAK 202, 216, dan 109 pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan NPM 2511031127. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada laporan yang kami susun. PT Indosemen sebagai perusahaan manufaktur memiliki transaksi persediaan, aset tetap, dan piutang yang cukup besar. Oleh karena itu, penerapan PSAK menjadi penting untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat, transparan, dan sesuai standar. Melalui kajian ini, kami menganalisis penerapan PSAK terkait persediaan, aset tetap, dan piutang pada PT Indosemen. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari PBL ini. Project Based Learning ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan PSAK 202 mengenai persediaan, PSAK 216 mengenai aset tetap, dan PSAK 109 mengenai piutang pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Adapun manfaat dari kegiatan ini, kami sebagai mahasiswa mendapat pengalaman dan mengetahui praktik akuntansi di dunia kerja nyata. Contohnya di PT Indosemen itu sendiri. PSAK 202. PSAK 202 mengatur tentang persediaan. Persediaan merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau berupa bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Persediaan umumnya diukur berdasarkan biaya perolehan dan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Aset tetap adalah aset perwujudan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. PSAK 216 mengatur pengakuan aset tetap, pengukuran biaya perolehan, penyusutan selama umur manfaat aset, serta penyajian yang mengungkapkan dalam laporan keuangan. Contoh aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin produksi, kendaraan, operasional, dan peralatan kantor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 109 terkait dengan piutang. PSAK 109 mengatur mengenai piutang, yaitu hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi yang telah dilakukan. Dalam standar ini, diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang, agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai jumlah yang realistis untuk diterima perusahaan. Piutang diakui ketika hak tagih muncul dan disajikan setelah memperhitungkan kemungkinan kerugian piutang. Profil perusahaan. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur semen terbesar di Indonesia yang dikenal melalui produk semen 3 roda. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi dan penjualan semen serta berbagai produk pendukung konstruksi. Kegiatan operasional perusahaan didukung oleh fasilitas produksi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam skala nasional. Bidang usaha, produksi semen, distribusi dan penjualan semen, pengelola fasilitas produksi. Terus aset operasionalnya adalah pabrik semen, mesin produksi, silo penyimpanan, kendara operasional, peralatan pendukung produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overview kinerja tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025, PT Indosemen menunjukkan kinerja yang sehat dan stabil. Perusahaan berhasil memperoleh pendapatan sebesar 18,55 triliun dengan laba bersih sebesar 2,01 triliun. Selain itu, arus kas operasi tercatat sebesar 3,35 triliun dan kas serta setara kas mencapai 4,5 triliun. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja dan keberlangsungan usahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur pemegang saham pada PT Indosemen.
Berdasarkan pada tahun 2025, PT Indosemen dikendalikan oleh Heidelberg Materials dengan kepemilikan saham sebesar 53,40%, sehingga perusahaan ini memiliki kendali mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, kepemilikan investor asing juga lebih besar dibanding dengan investor domestik, yang menunjukkan tingginya minat investor global terhadap PT Indosemen. Melalui struktur kepemilikan berlapis, kendali akhir perusahaan berada pada kelompok usaha Merkel di Jerman, yang merupakan contoh struktur kepemilikan piramida yang umum digunakan perusahaan multinasional untuk mempertahankan kendali atas anak perusahaannya. Selanjutnya yaitu ringkasan kondisi keuangan pada PT Indosemen itu sendiri. Berdasarkan kondisi keuangan tahun 2025 di PT Indosemen itu memiliki total aset keuangan sebesar 8,92 triliun, total liabilitas sebesar 6,96 triliun, dan total ekuitas sebesar 23,20 triliun. Data tersebut itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi, yang baik. Selain itu, struktur permodalan perusahaan juga tergolong kuat dan stabil, sehingga mampu mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan usaha di masa depan. Implementasi PSAK 202 persediaan. Pengakuan persediaan PT Indokemen. Pengakuan persediaan ketika perusahaan memperoleh kendali atas manfaat ekonomi, masa depan, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Persediaan yang dimiliki meliputi barang jadi, barang dalam proses, bahan-bahan baku, bahan bakar, perlengkapan, dan suku cadang. Pengukuran persediaan. Perusahaan menggunakan metode rata-rata pertimbangan dan pengukuran persediaan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai relasi bersih. Pelapor dan pengungkapan persediaan disajikan sebagai aset lancar. Nilai persediaan neto tahun 2025 sebesar 2.176.000.000. Persediaan pengungkapan rincian persediaan cadangan merugikan persediaan dan pelindungan asuransi dalam laporan keuangan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 216 dan PSAK 109. Untuk PSAK 216, PT Indosemen mengakui aset tetap apabila manfaat ekonominya kemungkinan besar akan diperoleh perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Perusahaan gunakan model biaya dan metode penyusutan garis lurus. Aset tetap disajikan sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan. Sementara itu, pada penerapan PSAK 109, piutang usaha timbul dari penjualan kredit kepada pelanggan. Pada tahun 2025, nilai piutang usaha neto tercatat sebesar Rp2.751.000. Piutang disajikan sebagai aset lancar dan diungkapkan setelah mempertimbangkan risiko kredit serta kemungkinan kerugian piutang. Berdasarkan hasil analisis, penerapan PSAK 202, 216, dan PSAK 109 pada PT Indosemen telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi PSAK 202 tentang persediaan, PSAK 216 tentang aset tetap, dan PSAK 109 tentang piutang pada PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Indosemen telah menerapkan ketiga standar tersebut dengan baik melalui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan PSAK. Penerapan standar akuntansi yang tepat membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai penerapan standar akuntansi dalam dunia usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.